Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan calon pendeta GKJ Songo. Kurang afdol kalau kita belum mengundang pendeta GKJ Songo. Kita undang Bapak Supranjono Eko Raharjo dan Ibu Puspita Setio Arti. Oh my God. Halo Mbak Bibit. Halo Mbak. Mana ini? Monggo silakan. Ibu Puspita boleh lenggah di sini. Pak Supranjono boleh lenggah di sana. Boleh, monggo silakan. Komplit. Iya, mantap apa? Nah, komplit ini. Jadi rame ya guys. Full team. Dua pendeta dan dua calon pendeta GKJ Mojosongo. Kurang janjane. Sinten niku, Pak? Majelisnya kabeh. Wah. Oh, sedang itu ya. Kalau datang semua ngapunten. Jadi sementara ini dulu. Jadi foto nih wae apa. Ya, selamat datang Pak Eko, Bu Pipit. Akhirnya bisa atas undangannya. rawuh di Jongkatan dan Saya tak jungkatan saya. iya. Ya, dan mumpung Bu Pipit dan juga Pak Supranjono ada di sini, tentunya kan sudah mengenal beliau berdua calon pendeta. Dan kedua calon pendeta ini kan sudah apa itu namanya, apa itu jenenge orientasi setelah sekian lama, live in dan sebagainya, juga melayani firman dan sebagainya kan. Bagaimana kesan Pak Eko, Bu Pipit terhadap kedua calon pendeta ini? Dari yang muda saya saja ya. Dari yang Oh, muda, boleh, Bu Pipit dulu. Bu Pipit dulu tadi. Ladies first ceritanya Ladies ini. first. Iya. Oke, makasih Mas Bayu. Jadi senang banget bisa ada Mbak Wenyi dan Mas Firman. Walaupun cuma 2 bulan kurang banget ya sebenarnya. Kita tuh pengennya biar rame gitu ya, selalu ada sama kita. Tapi bersyukur banget 2 bulan ini kehadiran Mbak Wenyi dan Mas Firman itu betul-betul mewarnai kehidupan bergereja kita gitu ya. Yang biasanya pendetanya ada 2, khotbah ya hanya saya, Pak Eko, kemudian majelis. Sekarang ada warna baru, ada Mbak Wenyi dan Mas Firman dengan mereka masing-masing punya karakter yang unik, karakter yang fresh gitu ya. Apalagi mereka tuh fresh graduate semua, ilmunya tuh masih ngebul gitu ya, semangatnya juga masih ngebul. Jadi secara nggak langsung juga kehadiran mereka itu membuat kita sebagai pelayan di Mojosongo tuh juga semakin tambah semangat gitu. Kita kayak ngerasa ke-charge juga nih baterai pelayanan kita dengan kehadiran mereka. Gitu Mas Bayu, happy banget dengan kehadiran mereka yang luar biasa ini gitu. Tepuk tangan. Semakin memperkaya ragam warna di GKJ Betul Mojosongo. sekali. Istilahnya booster. Booster. Apa Betul. kuwi? Booster itu seperti dorongan. Penambah dorongan. Tambah dorongan. Tambah semangat nih Pak. Tambah semangat. Semangat kan? Wah semangat selalu Pak. Semangat terus Pak. Semangat. Kalau dari Ya. Bapak, Pak Supranjono Eko Raharjo, monggo. Ya, jadi yang selama ini kami bersama-sama dengan Mas Firman dan Mbak Wenyi, jadi saya terkesannya mereka ini walaupun kan bakal calon, di mana nanti akan dipilih salah satu, Neng luar biasa mereka itu tidak kemudian menunjukkan satu dengan yang lainnya seperti orang yang kompetisi. Jadi betul-betul memang mereka itu ya sudah apa adanya, Enggak gontok-gontokan. orang gontok-gontokan dan juga orang musuhan. dan Terlihat juga kompak Pak. Terlihat kompak. Iya, kompak. Dan memang itu yang sudah kita kondisikan sejak mula. Jadi nek nang Mojosongo kuwi ora pareng sing jenenge kompetisi. Saya dengan Mbak Pipit sebagai pendeta pun juga sama, walaupun umurku adoh, wis anggap anak dia, tapi tidak ada senioritas termasuk ini juga. Ki wis kaya putu malah. Wah. Jadi mereka, ayo kita jadi sahabat. Dan mereka ternyata kompak. Nganti apa? Cuma mbok aja dipilih siji. Loro-loro ini kabeh. Oh, toh? Kan kepinginnya begitu. Setuju. Setuju. Saya setuju. Setuju. Wah, kan pasti gitu. Wah, tapi konsekuensinya nek setuju loro-lorone
ya kudu sembodo. Iya, pisusunge ditambah. Semangatnya saya kudu. Nah, tadi kan booster ini. Ya, booster itu, Pak. Tapi kami sudah menyampaikan jamula. Pokoknya nang Mojosongo kuwi ayo sinau bareng-bareng. Bebarengan karo Pasamuan. Sangkul sinangkul. Ya, mana yang repot ya kabeh iso biantoni. Dan itu udah ditunjukkan mereka kalau kunjungan ya bareng-bareng. Mereka mendesain bersama-sama. Nah, ini kan luar biasa. Jadi memang itu yang kami melihat bahwa dua sosok yang memang ya tentu unik, masing-masing siji lemu, siji melu lemu aja. Tapi Kelihatannya malah setelah di sini tambah. Iya, tapi mereka kreatif. Ya, jadi orang mung fisiknya yang berlebih, tetapi ternyata kreativitasnya juga berlebih. Nah, satu hal Mas Firman umpamanya, itu jebule ngeluwi wong Solo. Lemah lembutnya, ya kesabarannya. Nah, ini kan luar biasa. Ya, Mbak Wenyi, ya bagaimana kemudian dia menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang calon pendeta wanita, tapi ternyata dia juga membagikan talentanya. Pinter nyanyi, pinter main musik, termasuk Mas Firman ini janjane ya pinter musik nih, ora tau aku ngerti gitare kapan. Janjane no gitar tak kon gitar. Karo nyanyi sisan gitu. Jadi ini luar biasa mereka ya perlu kemudian ojo nganti ini kan hari terakhir bagi mereka. Ya ojo yo rampung lepas seduluran. Ya, dan kami menyampaikan siapapun nanti yang terpilih itu kehendak Tuhan dan terimalah dengan rasa syukur dan panjenengan pasti tidak akan sia-sia. Dimanapun nanti jenengan lalu pasti ingat. Lalu oh ya aku biar nang Mojosongo seperti itu. Ya ada suka dukanya tapi juga beberapa hal yang mungkin bisa diambil pelajaran. Ada kelemahan, ada sesuatu yang baik. Nah, itu yang kemudian bisa diserap dan kemudian membekali. Jadi mereka di sini sebetulnya sedang diproses, sedang dibekali, sedang belajar bersama-sama. Orang mau Mbak Wenyi dan Mas Firman, tapi kita semua, saya sebagai pendeta juga begitu, Mbak Wipit sebagai pendeta juga gitu. Sinau bareng-bareng ayo. Supaya apa? Nanti kamu pun juga sama. Ketika nanti di gereja manapun, ya kudu kaya ngono. Jadi menempatkan diri dan sekaligus membangun suasananya, ya apa ya, santai tapi juga tidak kemudian ngawur, tetapi jelas identitasmu seperti apa, karaktermu itu juga demikian, itu yang kemudian keunikanmu itu yang kemudian nanti bisa mewarnai persembahan yang terbaik. Dan mereka walaupun masih muda-muda, wah tapi luar biasa. Itu Luar biasa. Parah. Ya. Pak Eko dan Mbak Pipit tadi sudah memberikan kesan kepada Mbak Wenyi dan Mas Firman. Kemudian saya juga masih punya pertanyaan yang lumayan seru nih Pak. Oke. Ini pertanyaannya kan gini, sebentar lagi kan ini kan sudah pemilihan. Sudah tinggal 26, 26 berarti berapa tinggal hari? 2 minggu ya. Ya, 2 tinggal minggu. 2 minggu. Nah, kan nanti bakal ada 3 pendeta nih Pak di Jembersongo. Nah, nanti saya kepo sih, gimana nanti sistem kerjasama dan job description masing-masing pendeta itu seperti apa? Apakah ini nanti tugasnya Mas Firman di sini, tugasnya Mbak Wipit di sini, tugasnya Pak Eko di sini atau gimana? Nah itu seperti pembagian job description-nya ketika nanti terpilih salah satu dari Mbak Wenyi dan Mas Firman ini gimana? Ya, jadi selama ini memang tidak ada kemudian dipilah-pilah. Jadi kita bersama-sama sangkul sinangkul, import repot, dan juga menjadi satu bagian pas seduluran saklawase. Itu kan harus kemudian kita bangun. Maka nanti pun juga sama ketika nanti hadir satu, nah nanti kita berbaginya juga penak. Ayo nanti tetap ada bagian A, B, C. Contoh umpamanya ketika Mbak Pipit kemarin, karena Mbak Pipit itu masih muda dan juga tentu dengan anak-anak, dengan kaula muda, nah, maka kemudian dia lebih fokus ke situ, tanpa harus kemudian kita membedakan. Ya, kemudian saya,
dewasa dan adiuswa. Tapi juga bukan berarti kemudian dibedakan. Ya, tetap semuanya kita rangkul dari anak, remaja, pemuda, dewasa sampai adiuswa itu dari bagian satu tubuh dalam Kristus. Sama pendeta 3 pun itu bagian dari satu tubuh dalam Kristus. Supaya kemudian kita di situ akan menjadi semakin kaya tadi. Kemudian menjadi semakin jemaat juga merasakan, oh iya ya saya hangat, lalu saya kaya, saya bisa mewarnai. Nah itu menjadi poster tadi. Nah, jadi buat dorongan untuk kita, ayo bareng-bareng, ibarat kita itu sebetulnya sedang melakukan perziarahan. Nah, perziarahan itu yang kemudian ayo bersama-sama berjalan menuju tanah perjanjian. Nah, maka kemudian ini kan gembala, tambahan lagi ya, berarti soyo nanti bisa dayani. Ono sing loro, ono sing ngerasake ngelak, ono sing ngerasake luwe, dalam arti sesungguhnya bisa juga secara fisik tapi juga secara rohani. Nah, bagaimana kemudian kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi indah. Nah, itu. Berarti nggak ada yang kayak aku ditempatkan di sini terus. Nah, jadi mereka istilahnya ikhlas. Tidak ada. Saling mengisi. Oh, gitu. Oh, memang di GKJ Mojosongo itu tidak ada pembagian tugas pendetanya, Pak. Jadi semuanya bareng-bareng digarap, bersinergi, bersenyawa. Masuk. Logonya nanti sih logonya. Yang lambangin lampu itu Mas ya. Lampu kan menerangi dunia ini. Wah. Oke. Itu Mas Hewan. Ada tambahan mungkin dari Mbak Pipit? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kenapa kok data ada pendeta 3 gitu ya selanjutnya di gereja kita gitu. Kenapa nggak cuma satu aja gitu ya? Itu benar. Iya. Oke, benar. Kenapa nggak 2 sekalian gitu? Oh, kenapa nggak 2 di sekalian? gereja lain kan juga ada pendeta yang 4, 5. Iya. Kok dadak enek gerejane siji kok pendetane 5, iki pendeta 5 ngopo? Iya. Atau jangan banget ada yang berpikiran wong gedung gerejane telu, ya pendetane telu sing siji Mojosongo, Jawa sami rukun gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dasar dari kenapa kok harus kemudian memanggil pendeta ketiga, padahal saya sendiri juga baru berarti berapa tahun ya, mungkin hampir LTW 4 tahun gitu ya, masih baru banget kok manggil lagi gitu ya. Kalau kita lihat kan sekarang namanya gereja itu ibaratnya adalah, kalau tadi Pak Pendeta mengatakan peziarahan, artinya kita gereja pun juga sedang berjalan gitu. Gereja itu sesuatu yang tidak tinggal diam, yang jalan di tempat, tapi kita kan juga berjalan. Berjalan itu juga nanti ketemu dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan pelayanan, perkembangan kebutuhan jemaat dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat itu akhir-akhir ini betapa manusia itu berada di peradaban yang luar biasa banget perkembangannya gitu ya. Apalagi di dalam gereja yang isinya perlu banyak hal yang perlu kita kerjakan, perlu kita garap, perlu kita bantu, perlu kita layani begitu. Jadi harapannya ketika ada 3 pendeta, tentu itu dapat menjadi bagian yang semakin memperkuat perjalanan gereja kita ini. Jadi kalau hanya 2 ya bisa, tetapi mungkin belum sekuat atau seberdaya ketika kemudian ada 3 gitu ya. Nanti mungkin kedepannya bisa, butuh 4, butuh 5 gitu ya. Amin. Karena memang kebutuhannya seperti itu, kebutuhan jemaat kita. Apalagi Mojosongo sekarang jemaatnya ratusan gitu ya, banyak sekali. Kalau sekolah minggu aja teman-teman bisa lihat yang bayi itu banyak banget gitu ya. Itu artinya bayi-bayi itu nanti 15 tahun kemudian bakal jadi remaja gitu ya. Kemudian nanti puluhan tahun lagi mereka udah jadi warga dewasa gitu. Dan itu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Kita melayani, kemudian ketika ada 3 pendeta, tentu bukan berarti kemudian semua pekerjaan, semua pelayanan, pendetanya wis telu ya dikakno pendeta wae. Tidak, tapi kita semua ini kan disebut sebagai rekan sekerja Allah gitu ya. Artinya kita kerja bareng, kita melayani bareng gitu. Dan harapannya
dengan 3 pendeta yang nanti akan bersama-sama dengan perjalanan GKJ Mojosongo ini bisa menjadi booster semangat yang kemudian ya kita berjalan dengan lebih kuat. Gitu Mas Bayu dan teman-teman. Nah, kalau dari saya. Jadi seperti itu, yang tanya ngopo kok GKJ Mojosongo pendetane telu, jawabannya seperti ini tadi. Terbuka sekarang ternyata. Jadi masing-masing tidak ada job description-nya, masing-masing tidak ada tugasnya, tapi ketiga pendeta itu akan bersatu, bersinergi, sefrekuensi untuk GKJ Mojosongo ke depan. Ya, tadi kan Evan kepo ya tentang pembagian job description di gereja ini kalau nanti ada 3 pendeta. Saya juga kepo ini Bapak, Ibu pendeta dan Mas, Mbak calon pendeta. Jadi kan di sini ada 2 pendeta dan 2 calon pendeta yang memiliki minat teologi berbeda mungkin dari satu dengan yang lainnya. Jika nanti ada yang dipilih salah satu, berarti ada 3 pendeta dengan minat teologi yang berbeda juga. Jadi bagaimana cara menyatukan 3 minat teologi yang berbeda itu supaya mengembangkan gereja ini semakin baik ke depan. Begitu. Buat yang belum tahu, yang kemarin mungkin Mas Firman dan Mbak Weni sudah di episode 1-2 menyampaikan minat teologinya apa. Dan kita kan juga belum tahu Bapak ini, ada yang belum tahu Pak Eko ini minat teologinya apa dan Bu Pipit minat teologinya apa. Kalau boleh tahu Pak Eko minat teologinya menapa Bapak? Dulu waktu tesih tesih hitam semua itu waktu lulus kuliah yang diambil minat teologinya yang apa Bapak? Ya, jadi selama saya kuliah memang saat itu saya mencoba untuk mendalami sebuah minat teologi tentang liturgika. Ya, memang sebelum kuliah bahkan saya sudah punya keberanian untuk membuat liturgi-liturgi yang teatrikal, padahal udah dibekali itu. Sudah punya keberanian sampai ke situ, maka kemudian tulisan saya di skripsi ya tentang itu. Nah, itu yang kemudian saya mencoba untuk menerapkannya mulai dari tahbisan itu. Tahbisan 2000 berapa? 2 itu, tahun itu kan belum ada model-model yang ibadah tahbisan itu teatrikal. Sudah saya coba buat itu. Dan di dalam itu tentu saya bukan berarti kemudian mengko pokoknya Mojosongo mung ibadah itu yang digarapkan bukan itu. Yeah. Tapi itu sudah saya coba untuk saya hayati bagaimana saya sebagai pendeta karena saya suka di bidang seni, maka itu semua saya pakai. Jadi minat saya kan seni. Nah, seni itu kan begitu luas dan kompleks, Pak. Tidak ada batasnya, tidak tersekat-sekat. Nah, maka kemudian saya kembangkan. Dalam ibadah itu kan, masih ingat dulu pas ibadah tahbisan itu kan, konsepnya kan pernikahan. Karena saya menghayati pendeta itu ibarat pasangan hidup, menemukan pasangan hidup. Nah, maka kemudian saya mencoba untuk menuangkannya. Dari mulai khotum salam sampai berkat itu semuanya itu unsurnya apa? Cinta. Tanpa cinta tidak mungkin kita bisa berziarah sampai ke tempat tujuan karena apa? Semuanya karena cinta. Nah, itu yang kemudian saya kembangkan terus. Sambil kemudian memberdayakan umat. Jenengan pirsani Mojosongo itu tidak ada yang kemudian pendeta main gitu. Ya karena memang desain betul-betul bahwa semuanya bisa berdaya. Semuanya diberi ruang, diberi kesempatan untuk ambil bagian. Dan akhirnya luar biasa. 3 gedung gereja itu juga kita berani mengambil keputusan tidak sesuai dengan tata gereja, tata laksana pada saat itu. Dulu kan induk dan pantang. Kita sepakat tidak ada. Tapi nanti akan menjadi 3 pilar. Nah, apa tujuannya? Tadi cinta itu akan menyatukan. Dan kita merasakan sekarang antara Mojosongo, Samirku, dan Wonorejo dalam satu kesatuan cinta. Tidak ada yang kemudian dibeda-bedakan. Nah, kemudian juga pemberdayaan ekonomi kita punya rumah wedangan dulu itu kita bangun. Dan saya masih ingat dulu zamannya Mas Bayu ini dan teman-teman, saya tawarkan Mas Bayu dan teman-teman mau enggak
buka angkringan. Karena Jaat itu Solo belum ada dan belum marak begitu, baru Klaten kemudian Jogja. Dalam rangka apa? Pemberdayaan ekonomi supaya anak-anak muda yang saat itu wis kuliah rampung, orang duwe pak gawean iso nang angkringan. Nah, tapi saat itu belum siap. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan jalan hasil dari mimpi kita dengan adanya Mawedangan, pemberdayaan ekonomi jemaat, bahkan menjadi PEJM, pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat, karena memberkati orang Pasamuan, ya, tapi juga masyarakat. Jadi di situ, jadi secara ekonomi iya, tetapi secara spiritualitas pun kita dibangun di dalam program pemberdayaan dari seluruh umat untuk ambil bagian, dan akhirnya kita merasakan Patunggilan Kang Nyawiji itu menjadi semacam identitas, karakter atau spiritnya GKJ Songo itu. Jadi teologinya apa? Ya sudah, saya mencoba untuk membungkusnya sedemikian rupa dengan pendekatan seni tadi, ya nyanyi, ya musik, semuanya dijadikan satu, dan akhirnya hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi menyenangkan, hidup ini menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Tapi piye nek umpamane begegek begitu dengan model pendekatan secara legal formal begitu, nggak ada umurku sekian karo jenengan bisa rumaket begini. Nah, ya kan begitu. Karo Mas Bayu, zaman Mas Bayu masih cilik itu ya kan. Ya tetap ya sampai sekarang hubungan kami ya biasa sama. Tidak ada persoalan. Jadi ya karena apa? Sejak mula di situ konsep pendeta itu ya kayak suami istri. Rumaket, Patunggilan Kang Nyawiji lan dilandasi katresnan. Itu Mas Bayu. Jadi semua karena cinta. Itu gimana? Kalau Bu Pipit. Oke, kalau Jangan nyanyi lagi. digawe keragung kok ya ora apa-apa. Oke. Kalau saya apa ya? Kalau minat itu bagi saya kan amat sangat punya kaitan dengan konteksnya ya pada saat itu. Jadi kalau saya itu ketika kuliah sampai lulus, saya tuh sangat suka dengan dunia anak-anak gitu, dunia perkembangan anak-anak, pertumbuhan anak-anak gitu. Dan ya sekarang masih sih, saya bersyukur saya masih punya minat di bidang itu, karena saya melihat gini teman-teman, kalau kita perhatiin gitu ya. Ya ini case beberapa gereja, saya nggak pengen semua gereja seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada kasus-kasus di mana anak-anak itu dianggap sebagai warga kelas 2 dari sebuah gereja gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya sekolah minggu gitu ya. Sekolah minggu mungkin tidak mendapat fasilitas yang baik gitu. Sekolah minggu kemudian dibiarkan jalan begitu saja tanpa pendampingan, tanpa tata kelola yang baik gitu ya. Padahal yang namanya jemaat itu bahkan di tata gereja kita menyebut jemaat itu ya dari anak-anak gitu. Bukan cuma yang sudah dewasa yang baru disebut anak-anak, yang sudah disebut warga, tapi anak-anak pun juga adalah jemaat gitu. Jemaat dari sebuah gereja. Tapi kenapa kok kita itu atau dalam beberapa kasus menemukan ada pelayanan anak yang belum maksimal gitu. Nah, maka berangkat dari situ saya punya sebuah kegelisahan gitu ya, keresahan gimana ya supaya anak-anak itu betul-betul bisa menjadi bagian yang diakui secara utuh oleh gereja dan gak lagi jadi warga kelas 2 dalam tanda petik gitu ya. Lagi kan ada yang mengatakan bahwa oh anak itu masa depan gereja, aduh saya gak setuju, anak itu masa kininya gereja gitu. Anak itu anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang kita lihat mungkin kan belum bisa apa-apa Bu, belum bisa apa-apa Mbak. Tapi di dalam mereka ketika kita melayani dan kita betul-betul bisa menanamkan bibit-bibit yang baik di hati mereka, di diri mereka, itu mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa gitu. Makanya dari situ saya sampai saat ini berusaha untuk tetap memelihara minat saya pertama kepada anak-anak supaya nanti ketika anak-anak ini dalam tanda kutip
bisa bibitnya itu bisa terawat dengan baik, pasti kita nggak perlu khawatir lah gereja itu nanti berjalannya seperti apa gitu ya. Karena dari anak-anak yang baik saya percaya juga nanti pasti juga ini mendorong keluarga-keluarga juga supaya bisa bertumbuh dengan sehat gitu. Kita nggak pernah tahu loh, jangan-jangan melalui seorang anak akhirnya ada seorang bapak yang bertobat gitu ya. Ada seorang ibu yang kemudian kembali ke gereja. Nah ini yang saya bersyukur, ini fenomena ini yang saya lihat di GKJ Mojosongo. Jadi mulai Januari kemarin kan kita ibadah sekolah minggu itu kemudian jadi 1 jam yang sama dengan kebaktian umum gitu ya. Nah dalam beberapa minggu saya melihat orang tua yang biasanya hanya mengantar anak mereka ke sekolah minggu jam 10 waktu itu dan tidak pergi ke kebaktian, ke ibadah yang jam 8 atau ibadah-ibadah umum lainnya, mereka jadi hadir. Aduh itu rasanya saya senang banget. Saya sampai bilang ke teman-teman guru sekolah minggu, ayo kita semangat karena dengan anak-anak kita sekolah minggu, anak-anak kita rajin sekolah minggu, ternyata itu bisa menarik dan bisa membawa orang tua mereka ke gereja lagi. Nah jadi berangkat dari situ, saya jadi semakin bersemangat sama teman-teman sekolah minggu hari ini untuk lebih serius lagi menggarap sekolah minggu supaya bisa merawat anak-anak dengan baik. Gitu Mas Bayu kalau dari saya. Siap. Iki Bang, pertanyaan mau dijawab. Oke, jadi kan tadi kita sudah tahu kalau Pak Eko minatnya ini, Bu Bibit minatnya ini, dan nanti juga kalau ada 3 pendeta minatnya mungkin beda lagi. Untuk menyatukan ketiga minat itu supaya gereja ini lebih berkembang. Itu apa yang dilakukan? Kira-kira bagaimana kan 3 minat pendeta beda-beda, apakah nanti akan pro atau kontra atau sak frekuensi selaras atau malah bercabang-cabang gitu loh Pak, maksudnya beliaunya gitu. Saya bisa memahami. Jadi tentu tidak kemudian kalau nanti 3, bahkan 2 saja, walaupun tidak pernah kami nanti Mbak Ipit ini ya, saya ini tidak pernah. Tapi ini ngeblend dewe. Karena apa? Dalam kesehatian itu saja. Itu sudah pada akhirnya kemudian otomatis saling memperkaya. Kan begitu, karena apa? Tidak ada lagi sekat. Jadi nanti siapapun, Pak Wenyi atau Mas Firmanyu, sudah otomatis nanti ayo bareng-bareng. Nah, jadi juga tidak ada lagi pembedaan satu dengan yang lain. Istilahnya tidak ada lagi minat teologi ya Pak? Ya minatnya saling melengkapi pada saling melengkapi langsung, pasti dicampur jadi satu, di mixer. Iya, tidak bisa lagi, bagian ini nanti, bagian ini. Tapi nanti, yang bagian ini, pasti dia akan menggarap itu lebih pasti. Cuma nanti kan disengkuyung bareng-bareng. Nah itu kan nanti yang lain juga begitu. Itu, jadi memang betul-betul tidak dewi-dewi. Nah ini Pak Bibit bisa melengkapi. Kalau tadi kan ya minat teologi memang orang kita 3 orang, 2 orang saja sudah beda gitu ya, apalagi 3, apalagi 4 dan lain sebagainya. Pasti akan ada banyak minat. Kalau saya ngelihatnya tuh gini Mas, jadi minat itu ibarat saya selalu suka dengan penggambaran tentang rajutan gitu ya. Kalau kita lihat kain yang dirajut itu kan minat yang satu persatu itu ibaratnya benang rajutan yang kemudian bagaimana tetap berada dalam, tetap bentuknya benang satu, tetapi ketika dirajut bareng-bareng itu kan justru jadi sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih berguna, lebih cakep lah dilihat. Jadi minat yang berbeda-beda itu bukan untuk diseragamkan gitu, bukan untuk kemudian dipaksa untuk jadi satu. Itu enggak, tapi bagaimana minat yang beragam itu menjadi bagian yang saling melengkapi, saling menopang gitu ya. Walaupun saya minatnya di anak-anak, ketika saya dan teman-teman sekolah minggu akan mengerjakan sesuatu, saya pun nyuwun pamanggih dari Pak Pendeta, Pak sebaiknya seperti apa ya. Pak Pendeta pun memberi saran, sebaiknya gini. Nah itu kan artinya minat yang berbeda pun itu kalau ada komunikasi di dalamnya, ada sesuatu yang menjadi jembatan untuk saling mengungkapkan, itu jadi sesuatu yang sangat-sangat oke sih menurutku. Jadi bukan menjadi bagian yang kemudian Pak Pendeta di bagian itu saya tak garap, ini kan itu bagiannya Pak Pendeta, itu enggak. Jadi bagaimana itu justru jadi ruang di mana kita bisa saling merajut
pemikiran, kemudian merajut kerjasama juga. Jadi justru semakin solid di tengah perbedaan minat itu gitu. Ya, keren. Mantap. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau ada 3 pendeta, ndak usah mikir job description-nya. Kalau ada 3 pendeta, engko piye kepemimpinannya 3, ada 3 pimpinan di sini, udah jingalor jingidul jingetan lah sing ulon sapa. Kan malah bingung kok mulai sing ulon. Mana papat ulon sing tengah sapa? Lah 5 berarti. Timur laut ya. Barat daya. Barat daya. Jadi enggak usah bingung, yang penting tetap beribadah, tetap memberikan hati, pikiran, dan tenaga buat melayani, kan yang penting itu. Supaya bareng-bareng kita bisa berkembang dalam iman dan bisa mengembangkan GKJ Mojosongo. Omonganku didengar. Aku bangga. Lagi dinone Mas. Lagi dinone. Ya, Pak Supranjana Korarjo, Ibu Pipi, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, sudah berkenan hadir di Jongkatan, dan Mas Firman dan Mbak Wenyi dalam apa? Kok ini Mas Firman sama Mbak Wenyi mau jadi pendengar piye? Penting juga. Jadi kita dengar kesan dan pesan ini kan terakhir. Iya. Oh, ini hari terakhir Pak? Iya. Waduh, saya enggak tahu. Kayak mereka menyampaikan lalu aku semurungok. Oke. Nah, betul ini. Terima kasih Pak Eko. Wah, tak kira tadi masih lama itu. Tahu berapa? Oh, mau kepinginnya janjane isi lanjut masih gitu ya. Lanjut ini gitu terakhir Pak. dinone. Oh, hari terakhirnya hari ini. Kesempatan biarlah mereka menyampaikan. Iya, mau unek-unek boleh. Semedot aku Mas. Setelah ini berarti langsung ke pemilihan besok ya Pak ya? Iya, Biasanya gitu. Minggu ketemu. Mereka selesai pulang. Wah. Sayonara. Tidak ada nonton bareng. Waduh. Terus nyanyi-nyanyi di kafe itu kan. Nyanyi di kafe. Ya pasti bisa nanti. Oh, iya. Tidak ada yang masaknya brownies kan. Siapa yang masaknya? Iya. Kalau tahu tak dikirimin aku. Jangan Pak, kerdusnya segini browniesnya. Brownies. Ya, Mas Firman dan Mbak Wenyi ini. Saya baru tahu ini hari terakhir katanya Bang Yeri tadi semedot. Tak kira cek setahun nih Mas. Tak kira cek suwe. Lah iya. Yo aku ora mikir ke sampai setahun sih Bang. Tak kira aku ya 11 sasi. Oh iya. Tak kira 11 sasi. Ya ternyata wes begitu cepat waktu berlalu buat Mas Firman dan Mbak Wenyi bareng-bareng karo jemaat ya. Ternyata ini sudah hari terakhir. Gimana kesan pesannya setelah mengikuti orientasi proses orientasi di GKJ Mojosongo ini? Ya. Lah itu mikir dewe-dewe Karena aku udah pegang ya Mas ya. Iya. Aku juru bicara nih. Monggo sambil Boleh, diminum. boleh. Monggo sambil diminum enggak apa-apa, diminum dulu. Oh ini, oke siap. Ada ya. Kalau yang saya alami sendiri ya kesan pesan, senang berada di GKJ Mojosongo. Karena apa? Karena semua yang saya jalani selama 2 bulan ini memperlengkapi saya. Jadi ketika lulus langsung dapat perlengkapan dari gereja. Apapun yang terjadi nanti, terpilih atau enggak terpilih pun, itu jadi salah satu langkah dalam peziarahan yang tadi disampaikan Bapak. Dan itu menyenangkan untuk saya, membuat saya menjadi kaya, menjadi semakin gemuk juga. Enggak cuma badannya tapi gemuk pengalamannya, ilmunya, juga relasinya dengan warga jemaat GKJ Mojosongo. Gitu Mas Bayu. Mas Firman? Yang pasti saya juga seneng Mas, seneng banget malah bisa 2 bulan. Malah kalau dihitung kayaknya ada yang lebih dari 2 bulan Mas ya, maksudnya dari yang pengenalan kan walaupun sehari. Iya. Tapi di proses itu sudah mulai saling kenal, saling tahu. Apalagi di proses live in ini tentu kalau menurut saya bersyukur dan senangnya tadi sama seperti Mbak Wenyi juga semakin diperlengkapi juga Mas. Walaupun nanti terpilih atau tidaknya itu juga menjadi bekal juga bagi saya. Nah, tentu ada koreksi-koreksi yang saya kayaknya kurang ini, saya kurang itu, bisa jadi pelajaran biar nantinya di langkah berikutnya bisa semakin jadi berkat lagi. Jadi kalau
dari saya kesannya wah ini luar biasa. Mojosongo dengan beraneka ragam apa namanya? Juga tahunya juga karakternya juga Mas ya, cara berpikir dengan latar belakang yang ada guru teologinya juga banyak. Jadi itu semakin memperkaya. Wah, oke. Jadi aku harus semakin belajar lagi biar nanti bisa saling melengkapi dan bisa jadi dekat ke depannya. Jadi gitu Mas. Bang Yeri, Pengalaman. Mbak Mirah dan Mas Firman kurangnya apa Bang? Nyen aku kurang suwi Mas. Aku kurang suwi, jujur Mas, kalau aku kurang suwi. Masih banyak hal yang pengen tak lakukan bersama. Ya, Masuk. inilah kejujuran. Ya, jadi memang Mas Yeri ini wakil dari jemaat yang sebetulnya kepingin panjenengan itu tetap tinggal di Mojosongo. Jadi nanti setelah pilihan baik terpilih tidak terpilih tetap nang Mojosongo. Tetap dulan ke sini ya Mbak Mas. Ya. Tapi Mas Bayu, saya tuh dapat keluhan loh tentang mereka berdua. Gimana itu? Tahu nggak? Jadi jemaat tuh ngeluh, katanya bingung mau milih yang mana gitu ya. Saking mereka itu luar biasanya gitu. Jadi jemaat tuh, Bu, saya tuh harus milih yang mana ya? Wong yang Mas Firman ya bagus, Mbak Wenyi ya bagus gitu kan. Nah itu semua pasti kita rasakan kan. Nah gitu Mas Bayu. Dan buat jemaat yang bingung jangan dicoblos dua-duanya ya. Karena enggak sah. Aku seneng Mas Firman, aku seneng Mbak Wenyi malah enggak sah. Jangan dicoblos dua-duanya. Pokoknya apa kuwi jenenge? Berdoa. Terus Bermeditasi. Nonton video-video jongkatan kemarin. Nah. Ben bisa menentukan. ya, Betul. bergumul gitu. Nanti mohon petunjuk siapapun yang akan jadi, beliau berdua akan tetap menjadi saudara GKJ Mojosongo. Ya. Ora pedhot kekancan. Ora pedhot kekancan, ora pedhot pas Ora oleh Mas, duluran. ora oleh. Seperti ngendikane Pak Supra tadi, pas seduluran sak Lawase. lawase. Mantap. Kekancan sak teruse. Sak sosira. Sak jose. Multimedia sak jose. Jadi, saya ulangi lagi Pak Eko, Mbak Pipit, terima kasih sekali sudah berkenan rawuh di sela-sela kesibukan, dan kita bareng-bareng berdoa semoga Ananda segera cepat sembuh. Ya, terima kasih. Doa panjenengan, Ya. anak saya yang kemarin trombositnya rendah, sekarang sudah sampai 40.000. Puji Tuhan. Semoga bisa Jemaat dalam mendoakan. segera kondur dan bisa ceria kembali. Dan buat Bu Pipit, apapun itu semoga tetap sehat, tetap bakoh, dilancarkan nanti di hari H, dan semoga kita semua mendapatkan ponaan ya. Amin teni lahir. Priska kecil. Ponaan baru itu tulan anyar. Langsung nanti jongkat. Langsung gestar jongkatan. Terima kasih sekali Pak Supranjoneko, Oke, Bu terima kasih Pipit, juga. Mbak Wenyi, dan Mas Firman yang sudah berkenan, dan kami aturkan sukses buat Pak Firman dan Mbak Wenyi. Mbak Wenyi dan Mas Firman. Siapapun yang terpilih nanti, pokoknya seduluran salawase. Ya. Oke.